KPU melarang Anies sosialisasi politik. Memang Anies mau dengar. KPU sempat mengatakan bahwa langkah politik berbagai pihak sebagai salah satu hal yang tidak boleh dilakukan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Belakangan KPU pun melarang safari politik Anies Baswedan. Di sini tidak sedikit yang mempertanyakan alasan KPU larang Anies Baswedan soal sosialisasi politiknya tersebut. Karena menilai tidak ada aturan yang dilanggar, KPU melarang ketentuan dalam proses pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Para partai politik nanti memiliki hak untuk melakukan sosialisasi, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan KPU 33/2018 tentang kampanye. Dalam aturan tersebut sudah jelas, yaitu seperti yang tertulis pada pasal 24 ayat 1 dan 2, partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Sosialisasi oleh parpol masih dibolehkan, misalnya dia mengatakan secara internal dengan pemasangan bendera serta nomor urut atau melalui pertemuan terbatas dengan pemberitahuan paling lambat sehari sebelum acara KPU. Serta Bawaslu KPU menilai jika ada tindakan di luar peraturan tersebut, maka akan disebut sebagai pelanggaran sementara. Itu Bawaslu sempat menyindir salah satu calon yang suka keliling dan safari politik sebelum waktunya. Misalnya ada, mohon maaf nih, keliling terus lama-lama kan keliling terus. Kemudian sosialisasi itu ada aturannya di acara internal partai. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Hanya dia yang resmi diusung sebagai capres dari koalisi perubahan. Sedangkan Prabowo dan Ganjar Pranowo saat ini masih belum resmi karena mereka benar-benar mentaati peraturan KPU dan tidak ada acara keliling Indonesia seperti tamasya. Dan apakah yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu pelanggaran atau bukan? Saya rasa itu sangat tidak penting. Yang jadi masalah adalah apakah Anies akan kena sanksi dan apakah akan diberi teguran pertama. Tapi kalau cuma disindir dan menghimbau Anies, pasti tak akan menggubris. Hanya tindakan tegas yang menghentikan Anies untuk melakukan sesuatu yang melenceng. Tapi saya sangat pesimis kalau itu bakal terjadi. Keras kepalanya Anies Baswedan sudah melebihi batu intan. Dan apa sih yang tidak berani ditabrak aturannya oleh Anies Baswedan? Dulu jalanan saja bisa disulap jadi tempat lapak jualan pedagang jalanan, ditutup dan pengendara pun dibuat puyeng serta pusing 7 keliling. Kalian mungkin sudah lupa di mana Anies Baswedan seenaknya menaikkan UMP tanpa mengacu pada aturan di pemerintah pusat. Dia takut di demo berjilid-jilid, lalu dengan gampang bak pahlawan dia muncul dan bikin kebijakan seenaknya. Apalagi kalau cuma melanggar aturan safari politik dan kampanye ilegal. Bagi Anies itu mah kecil, keras kepala, muka tebal, dan tidak tahu malu. Mungkin bagi Anies makhluk itu bisa ditahan asalkan menang pemilu. Kita semua paham Anies itu sudah biasa menabrak aturan, yaitu demi kepentingan pribadi maupun ambisi politiknya. Dan yang paling logis adalah kita semua harusnya legowo, tidak perlu terlalu ngotot, apalagi berharap Anies bakal ditindak tegas oleh KPU. Saat ini mungkin banyak masyarakat Indonesia sedang disuguhi seseorang dengan karakter atau tabiat manusia yang mungkin sudah keras kepala. Dari sononya, Anies memang tidak bisa dikasih tahu, apalagi sampai dilarang-larang. Dia selalu merasa bahwa dirinya selalu benar, dan kalaupun ditegur keras akan cukup dengan play victim, memainkan kata-kata dan menggiring opini seolah dia dizolimi. Jadi kalau kita berharap Anies akan ditindak tegas, apalagi mengharapkan dia sadar lalu tobat, sama saja hanya kita mengharapkan air laut bisa berasa manis. Itu hal yang mustahil. Belakangan KPU pun melarang safari politik Anies Baswedan. Di sini tidak sedikit yang mempertanyakan alasan KPU larang Anies Baswedan soal sosialisasi politiknya tersebut. Karena menilai tidak ada aturan yang dilanggar, KPU melarang ketentuan dalam proses pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Para partai politik nanti memiliki hak untuk melakukan sosialisasi, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan KPU
33/2018 tentang kampanye dalam aturan tersebut sudah jelas, yaitu seperti yang tertulis pada pasal 24 ayat 1 dan 2, partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Sosialisasi oleh parpol masih dibolehkan, misalnya dia mengatakan secara internal dengan pemasangan bendera serta nomor urut atau melalui pertemuan terbatas dengan pemberitahuan paling lambat sehari sebelum acara KPU. Serta Bawaslu KPU menilai jika ada tindakan di luar peraturan tersebut, maka akan disebut sebagai pelanggaran sementara. Itu Bawaslu sempat menyindir salah satu calon yang suka keliling dan safari politik sebelum waktunya. Misalnya ada mohon maaf nih, keliling terus lama-lama kan keliling terus. Kemudian sosialisasi itu ada aturannya di acara internal partai. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Hanya dia yang resmi diusung sebagai capres dari koalisi perubahan. Sedangkan Prabowo dan Ganjar Pranowo saat ini masih belum resmi karena mereka benar-benar mentaati peraturan KPU dan tidak ada acara keliling Indonesia seperti tamasya. Dan apakah yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu pelanggaran atau bukan? Saya rasa itu sangat tidak penting. Yang jadi masalah adalah apakah Anies akan kena sanksi dan apakah akan diberi teguran pertama. Tapi kalau cuma disindir dan menghimbau Anies, pasti tak akan menggubris. Hanya tindakan tegas yang menghentikan Anies untuk melakukan sesuatu yang melenceng. Tapi saya sangat pesimis kalau itu bakal terjadi. Keras kepalanya Anies Baswedan sudah melebihi batu intan. Dan apa sih yang tidak berani ditabrak aturannya oleh Anies Baswedan? Dulu jalanan saja bisa disulap jadi tempat lapak jualan pedagang jalanan, ditutup dan pengendara pun dibuat puyeng serta pusing 7 keliling. Kalian mungkin sudah lupa di mana Anies Baswedan seenaknya menaikkan UMP tanpa mengacu pada aturan di pemerintah pusat. Dia takut di demo berjilid-jilid, lalu dengan gampang bak pahlawan dia muncul dan bikin kebijakan seenaknya. Apalagi kalau cuma melanggar aturan safari politik dan kampanye ilegal. Bagi Anies itu mah kecil, keras kepala, muka tebal, dan tidak tahu malu. Mungkin bagi Anies makhluk itu bisa ditahan asalkan menang pemilu. Kita semua paham Anies itu sudah biasa menabrak aturan, yaitu demi kepentingan pribadi maupun ambisi politiknya. Dan yang paling logis adalah kita semua harusnya legowo, tidak perlu terlalu ngotot, apalagi berharap Anies bakal ditindak tegas oleh KPU. Saat ini mungkin banyak masyarakat Indonesia sedang disuguhi seseorang dengan karakter atau tabiat manusia yang mungkin sudah keras kepala. Dari sononya, Anies memang tidak bisa dikasih tahu, apalagi sampai dilarang-larang. Dia selalu merasa bahwa dirinya selalu benar, dan kalaupun ditegur keras akan cukup dengan play victim, memainkan kata-kata dan menggiring opini, seolah dia dizolimi. Jadi kalau kita berharap Anies akan ditindak tegas, apalagi mengharapkan dia sadar. Indonesia tanah air